Opek-opek, kita akan coba, karena kalau misalkan nggak mencoba itu biasanya kurang begitu paham ya. Ketika kita mencoba menemukan permasalahan, lalu ternyata kita bisa men-solve permasalahan tersebut, maka akan menjadi new knowledge buat teman-teman semua. Dipersilakan teman-teman bisa mengakses Google Spreadsheet latihan s.id/1 K kecil, T besar, M besar, dan N besar. Bagi yang sudah bisa akses, silakan di-download ya. Silakan di-download. Lalu nanti kita bisa input bersama-sama. Cuman biasanya kalau di-download jadi Microsoft Excel, kadang ada standar atau perhitungan-perhitungan yang akan ada perubahan ya, terutama berkaitan dengan tanda koma, tanda titik, betul nggak ya? Kalau desimal kan ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Itu nanti juga akan lumayan pengaruh nanti di situ. Oke, baik, saya izin share screen agar supaya teman-teman nanti bisa mengikuti perhitungan yang dilakukan. Oke. Di sebelah kiri saya ini ada perhitungan Google Spreadsheet-nya, dan di sebelah kanannya adalah videonya ya. Kita akan membahas dengan menggunakan Core Lab. Oke, untuk yang pertama, untuk mengerjakan Core Lab kita harus menyepakati dulu berkaitan dengan nilai dari absolutely necessary, especially important, ordinary important, unimportant, dan undesirable. Ini adalah untuk perhitungan TCR tadi ya, total closeness relationship, betul ya. Nah, jadi nanti ya teman-teman harus menentukan. Kita bisa menggunakan yang ada di ALDEP ya. ALDEP tadi kan penggunaannya 4 pangkat 3, 4 pangkat 2, 4 pangkat 1, 4 pangkat 0, 0, sama min 4 pangkat 5. Nah, sedangkan kalau yang dicontohkan tadi oleh Pak Bagus adalah menggunakan angka 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 0, dan min 10 pangkat 4. Oke, kita masukkan saja di sini 10 pangkat 4, yaitu 10.000. Lalu 10 pangkat 3, pangkat itu pakai ini ya, tanda kayak semacam tanda siku yang ada di angka 6 ya. Jadi pakai shift lalu ketik angka 6 ya. Lalu yang ketiga important adalah 10 pangkat 2. Yang ordinary important adalah 10 pangkat 1. Lalu yang unimportant adalah 0. Dan yang undesirable itu adalah tandanya begini caranya, sama dengan minus kurung buka 10 pangkat 4. Hasilnya adalah min 10.000. Oke, sudah semuanya ya. Ada pertanyaan untuk mengkonvert nilai 10 pangkat 4, 10 pangkat 3, 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, 0, dan min 10.000. Nah, ini nanti bisa disepakati sebenarnya untuk penilaian-penilaian ini karena bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Berkaitan dengan tingkat kedekatan, ya, tingkat kedekatan.
Lalu departemen ini dalam di bagian sini bentar ya, maaf. Oke. Terpasang pada tempat, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kosong Kita akan kiri dari datanya dulu, baru habis itu nanti akan kita selesaikan secara bersama-sama ya. Nah, setelah kita menginput closeness rating ya, rating kedekatan antar tiap departemen ruangan, maka selanjutnya adalah kita mengisi kode dari closeness ratingnya. Di sini saya sudah membuatkan Google Spreadsheet. Teman-teman cukup mengisi sel yang berwarna kuning. Jadi yang berwarna putih itu jangan sampai dirubah-rubah karena sudah ada rumus di sana. Begitu juga yang berwarna biru. Oke. Jadi cukup mengubah sel yang berwarna kuning. Oke. Di sini teman-teman cukup mengedit yang kuning. Di sini kita isi O. Ya. Sudah bisa. Oke. Lalu mengisi E, dia otomatis nanti dia akan terisi ke sel yang berwarna putihnya. Lalu O, U, U, U. Oke. Anissa kalau nggak bisa akses ya, nanti bisa minta ke kawannya ya untuk Excel-nya Anissa. Karena ini harus pakai email kampus ya, atau bisa akses Anissa. Iya, minta ke kawannya aja ya untuk bisa di-share file Excel-nya yang sudah di-download. Selanjutnya kita isi untuk yang departemen kedua. Ini dengan I, O, I 3 kali, lalu O, dan I 2 kali. Oke. Otomatis nanti di sel yang kiri bawahnya, ya, di matriks yang kiri bawahnya dia akan mengisi sesuai dengan isian kita. Lalu selanjutnya di departemen ketiga kita isi dengan U semuanya, sesuai dengan soal yang ada ya. Lalu departemen keempat kita isi U, O, U 3 kali, dan yang terakhir I. Lalu di departemen kelima U 4 kali, dan terakhir A. Oke. Selanjutnya di departemen yang keenam E, U, I, U ya. Oke. Departemen yang ketujuh U, E, dan U. Departemen yang ke-8 U dan A. Dan departemen yang ke-9 E. Oke, berarti di sini kita sudah mendapatkan matriks closeness rating ya, closeness. Dan di sini di kolom S sampai kolom X ya, S sampai X, ini kita sudah mendapatkan summary dari matriks closeness ratingnya. Untuk departemen 1 terdapat secara horizontal ya, secara horizontal terdapat maupun vertikal sama aja sebenarnya. A-nya ada 0, E-nya ada 1, I-nya ada 0, O-nya ada 2, U-nya ada 6, dan X-nya ada 0. Lalu selanjutnya tiap-tiap angka ini dikalikan dengan pengkali yang ada di sebelah kiri sini. Ya, dengan nilai closeness-nya ini. Jadi karena A-nya ada 0, maka 10.000 dikali 0. E-nya ada 1, maka 1 dikali 1000. I-nya ada 0, berarti 0 dikali 100. O-nya ada 2, berarti 2 dikali 10, ya. Berarti totalnya udah 1020. U-nya ada 6, 6 dikali 0. Maka totalnya adalah 1020.
20. Nah, begitu juga nanti di bawahnya akan sama perhitungannya, bergantung kepada jumlah dari kode relationship closeness rating ini. Nah, setelah kita mengisi, otomatis di sini ada perhitungan total TCR ya, total closeness ratingnya. Kita temui bahwa di sini Departemen 10 memiliki nilai TCR tertinggi sebesar 21.200. Kita bisa validasi ya perhitungan yang ada di Google Spreadsheet dengan yang ada di video sama ya semuanya, nggak ada perbedaan kan ya. Oke. Maka karena Departemen 10 ini memiliki nilai tertinggi, maka Departemen 10 inilah yang ditempatkan di tengah dari layout yang ada, agar supaya dia dapat memfasilitasi hubungan-hubungan dengan departemen lain. Maka dari itu kenapa dia ditaruh di tengah. Kalau teman-teman nanti ada yang mau bertanya karena penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, dipersilakan raise hand atau nyalakan mic ya. Lalu langsung bertanya teman-teman semua. Nah, tadi sesuai dengan teori yang disampaikan, maka mulai perhitungannya atau mulai penempatannya, ya pasangan dari 10 atau departemen ke-10 ini adalah mulai dari kiri, lalu berlawanan arah jarum jam, berarti ke bawah, ke kanan, ya terus ke atas, ke kiri lagi, baru kembali ke tempat. Nah, kita lihat di kolom 10, di departemen 10 ini diprioritaskan yang tingkat kedekatannya dengan kode A. Di sini diketahui bahwa yang memiliki kode A adalah 10 dengan 5 dan 10 dengan 8. 10 dengan 5 dan 10 dengan 8. Maka 5 dan 8 ini memiliki prioritas untuk dekat dengan departemen 10. Lalu kita bebas memilih nih antara, kalau nggak salah ya, 5 sama 8 mau yang duluan. Lalu Pak Bagus memilih 5 yang dipilih untuk didekatkan. Oke. Berarti departemen 10 sudah berdekatan dengan departemen 5. Ini bisa kita berikan tanda ya. Dia nggak bisa ya, nggak bisa berubah. Selanjutnya 5 ini memiliki, oke kita tandakan dulu berarti 10 sudah terpilih. Sudah terpilih, selanjutnya adalah kita memilih 5. Oke, selanjutnya 10 ini memiliki nilai A, yaitu di departemen 8. Berarti 10 ini diprioritaskan untuk dekat dengan departemen 8. Pilihannya ada di bawah, di samping, atau di atas. Kalau di atas atau di bawah, maka kita harus melihat apakah 8 ini ada kedekatan dengan 5 atau enggak. Kalau seandainya tidak ada kedekatan, maka 8 ini ditempatkan di sebelah kanan. Oke, kita lihat 5.
5 ini memiliki kedekatan nggak dengan 8? Ternyata dia U. Berarti dia nggak ada kedekatan ya. Berarti karena dia tidak ada kedekatan, prioritasnya dia di sini. Betul nggak ya? Jadi taruhkan di sini. Kita cek bersama. Oh, ternyata ditempatkannya di bawah ya. Di bawah 8 dikarenakan berarti dia memiliki nilai yang sama. Berarti ditaruh di 8. Selanjutnya 8 kita berikan tanda bahwa dia sudah dipilih. 8 oh ya, caranya berarti begini. 10 ke 5 ya, 10 ke 5 10 ke 5, lalu 5 lihat nilainya nilai A-nya 8 karena dia tidak terlalu dekat dengan 5, maka dia dijauhkan dari 5. Pilihannya kalau nggak di atas atau nggak di bawah. Ya. Karena dia arah jarum jam, maka dia prioritasnya ada di bawah. Selanjutnya dari 8 pilihannya ada di sini, 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 dan sini. Oke. Lalu di 8 kita lihat dia ada A, oke, ada A, tapi dia sudah dengan 10. Lalu dia ada di O. O itu ada 1, yaitu di angka 2 ya ternyata ya. Atau diprioritaskan ke setelah A sudah, lalu ke E. E-nya ini ada di 10 dan 9. E-nya. Nah, maka dari itu di sini yang ditempatkan 10, 9. Ya, berarti 9 sudah. Lalu selanjutnya E ada di 7. 7 ini dia dekat dengan 2, lalu dekat juga dengan 9. Ya, karena dia ada E, maka 7 ini didekatkan ke 9. Karena berarti dia dimulai dari sini. Ada kedekatan juga dengan 7 dan 6. Oke, diletakkan di sini 7. Selanjutnya 7 sudah. Setelah 7 sudah, dengan selanjutnya dia ada koneksi dengan 6. Nah, 6 ini diletakkan, kita lihat 6-nya itu dia dekat nggak dengan 8? Ternyata enggak. Dia tapi dekatnya dengan 9. Oke. Berarti 6 ini kalau nggak diletakkan di sini, dia diletakkan di sini. Kemungkinan berarti di sebelah kanannya dari 7. Betul ya? Baik, dalam sama dengan
urutan penempatan ditambah, maka ada kan apakah dua memiliki hubungan di sebelah kiri. Hingga di sini 3 punya pengaruh di Oke, sini. berarti 6 ini sudah terpilih. Kita berikan tanda. Selanjutnya kita lihat di 6. 6 itu dia punya kedekatan dengan 2. Tapi dia I. Lalu 6 dekat dengan 7 sudah. Selanjutnya yang punya nilai yang cukup tinggi itu ada di 2 ya. Maaf, di 3. 3 kita mulai dari mana tadi? Sepertinya punya PowerPoint-nya bermasalah. Ntar saya akses dulu YouTube-nya ya, biar kita bisa belajar bersama untuk Core Lab. Oke. Listen to English but don't understand anything? Learn first. Forget letter? These are all. Now I'm very confident because I hear the topic. Baik. Kita sudah sampai ke yang departemen ke-6. Oke. Baik, departemen ke-6 sudah kita pilih. Selanjutnya tersisa tinggal 4 departemen lagi. 1, 2, 3, dan 4. Nah, 1, 2, 3, dan 4 ini dikaitkan dengan yang ke-6. Maka yang 6 ini dia untuk yang E ada di departemen 7, berarti sudah. Lalu untuk yang I dia ada di departemen 2 dan departemen 9. 2 dan 9. Nah, karena 9 sudah selesai, maka 2 itu ditempatkan di sebelah atas sini ya. Tapi dia tidak dekat dengan yang 6-nya. Tapi kalau dilihat di sini 2 ini memiliki kedekatan ke 10, 9, 7, dan 6. 10, 9, 7, dan 6, 5 juga dekat, 3 juga dekat. Maka karena di sini ada 5, 10, dan 9, 5, 10, dan 9, maka dia ditempatkan di sini. Oke. Ini sudah selesai. Selanjutnya adalah dari 2 ini yang tersisa tinggal 1,
3, dan 4. 1, 3, dan 4. Nah, karena yang nilainya I adalah 3, maka kemungkinan adalah angka 3 yang diletakkan. Nah, kita lihat di sini 3 ini dia sangat dekat dengan 1, lalu 2, dan untuk selebihnya sama semuanya U. Maka 3 ini bisa kita letakkan di sebelah 2 karena sesuai dengan urutan jarum jam ya. Oke, posisi di sini. Oke, yang ketiga berarti sudah. Selanjutnya untuk yang 3 ini punya kedekatan dengan 1 karena nilainya E ya. Punya kedekatan dengan 1. Pilihannya dia ada di sebelah kiri atau di sebelah atas. Kalau di sebelah kiri si 1 ini harus dekat dengan 5, kalau di atas si 1 ini punya hubungan dengan 2. Kita lihat 1 itu punya hubungan dengan 2-nya itu adalah O, dengan 5-nya adalah U. Berarti 1-nya berarti dekatnya harusnya dengan si 2 karena dia O. Maka ditempatkan di atas ini. Nah, 1 sudah, tinggal departemen yang keempat ya. Nah, keempat ini kita lihat 4 ini dia dekatnya dengan 1, 2, lalu ada 9-nya U ya, seperti itu. Nah, dari sini 4 lebih dekat ke 2 karena O ya. Dan dia juga ada hubungan dengan 10I. Maka si 4 ini ditaruh di sini. Sebenarnya kalau saya lihat tentang masalah dekat atau enggaknya ya, itu sangat subjektif juga dalam penentuannya nanti ke depannya. Nah, dari sinilah kadang bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda antara perhitungan satu orang dengan orang yang lain. Oke. Baik, sampai sini teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya atau ada yang kurang jelas berkaitan dengan menggunakan metode Corelab ya. Corelab. Ada pertanyaan silakan atau cukup jelas? Jadi prinsip-prinsipnya yang pertama dimulai dari kiri, lalu berlawanan jarum jam, lalu dilihat pemilihan pertamanya itu TCR yang tertinggi. Setelah TCR tertinggi dipilih, dia ditempatkan di tengah. Selanjutnya adalah dari departemen pertama yang dipilih, dilihat korelasinya atau closeness-nya yang tertinggi. Nah, mulai dari A, E, I. Nah, kalau misalkan ada yang A, dia yang mulai dari awal. Mulai dari jarum jam seperti itu. Oke, cukup jelas ya teman-teman semua. Jelas, kita bisa lanjutkan ke metode atau algoritma yang kedua karena nanti akan ada 3 algoritma rencananya.